Halo teman-teman, oke, kali ini kita akan membahas mengenai peran guru dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, bagaimana ya peran guru dalam meningkatkan keterlibatan siswa? Mau tahu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, jadi kita akan belajar mengenai peran guru sebagai fasilitator keterlibatan siswa. Ya, yang kedua, kita akan belajar menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian kita juga akan belajar mendorong pertanyaan dan diskusi. Kemudian kita juga akan belajar memberikan ruang bagi kreativitas. Kemudian kita juga akan mempelajari menanggapi kebutuhan individu, menggunakan teknologi yang dengan bijak, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, dan kita akan belajar membangun hubungan yang positif bersama siswa. Oke, lalu bagaimana peran guru sebagai fasilitator keterlibatan siswa? Oke, jadi seorang guru bukan hanya penyampai informasi, ya, atau pentransfer informasi. Ia juga menjadi fasilitator keterlibatan siswa. Ini melibatkan kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, mendorong pertanyaan, dan mendorong partisipasi aktif. Jadi guru itu selain juga penyampai informasi, juga sebagai fasilitator. Fasilitator artinya memfasilitasi keterlibatan siswa, ya. Misal, kita kan sering ya diberikan tugas presentasi, dibagi-bagi gitu materinya, itu kan metode jigsaw. Nah, guru itu sebagai fasilitator. Guru hanya memfasilitasi materinya, bukunya, ya, referensinya, kemudian guru setelah itu memantau, memonitoring selama presentasi itu berlangsung, gitu. Ya, as a fasilitator itu memang seperti itu, gitu. Tidak lagi dalam, level yang terus ceramah dari menit 1 sampai 90 menit gitu, ya seperti itu ya. Oke. Kemudian, bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung di dalam kelas? Nah, jadi langkah pertama dalam peran ini adalah menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keterlibatan siswa. Ruang kelas yang terbuka, kolaboratif, dan aman memberikan dasar bagi interaktivitas yang efektif. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, guru dapat memanfaatkan desain kelas yang mengakomodasi berbagai gaya belajar, tempat duduk yang dapat dipindahkan, ruang untuk kolaborasi kelompok, dan akses yang mudah ke sumber daya pembelajaran adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan mendorong partisipasi. Ya, di topik sebelumnya itu saya pernah, menerangkan juga bahwa interaktivitas di dalam kelas itu bisa diciptakan dengan hal yang sederhana yang paling mendasar, yaitu mengubah posisi duduk, disesuaikan dengan metode pembelajaran, gitu. Jadi posisi duduknya itu bisa variasikan sebetulnya, tidak harus seperti itu, ya, tidak harus seperti biasanya gitu kan, berbaris atau berbanjar. Nah, itu kita, disesuaikan aja kalau misalkan metodenya ada metode debat di dalamnya, itu berarti mejanya harus diatur, mau, sistemnya battle atau kayak gimana. Kalau saya pernah tuh, untuk intensif SNBT waktu itu, saya, apa namanya, menggunakan sistem battle. Jadi satu meja, gitu ya, satu meja itu, berisi ada tablet yang isinya soal dan bel. Nah, kemudian di sisi kanan ada siswa yang pertama, sisi kiri ada siswa yang kedua. Nah, itu cepet-cepetan menjawab, gitu ya. Siapa yang paling cepat, pencet belnya, kemudian jawab pertanyaannya. Nah, itu seru banget, seru banget. Nah, yang lainnya itu bisa juga melihat, membaca soalnya. Barangkali di kedua siswa ini, dua-duanya salah. Nah, barangkali di teman-teman yang lain mengawasi itu ada yang benar. Jadi itu keren banget, itu seru seru. Nggak kerasa 1,5 jam dengan menggunakan metode battle seperti itu, gitu. Oke. Nah, kemudian mendorong pertanyaan dan diskusi. Nah, seorang guru harus mampu mendorong pertanyaan dan diskusi. Ini melibatkan kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis dan membuka pintu untuk dialog antar siswa. Pentingnya pertanyaan bukan hanya untuk mengukur pemahaman siswa,
tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan refleksi. Guru dapat memulai dengan pertanyaan yang terbuka, ya, yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan menyelidiki topik lebih lanjut. Ya, contohnya adalah pemikiran atau pertanyaan terbuka itu, bagaimana teman-teman atau adik-adik, apakah sudah dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Gitu. Jadi itu pertanyaan terbuka salah satu contohnya ya. Itu akan merangsang mereka untuk berpikir lebih dalam gitu. Oke. Kemudian memberikan ruang bagi kreativitas. Nah, keterlibatan siswa juga terkait erat dengan kreativitas. Guru dapat memfasilitasi kreativitas dengan memberikan tugas atau proyek yang menantang, mendorong siswa untuk berpikir di luar batas konvensional. Untuk mendorong kreativitas, guru dapat memberikan proyek-proyek yang memberikan kebebasan ekspresi siswa. Ini dapat mencakup proyek seni, ya, penulisan kreatif, atau penelitian independen yang memungkinkan siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Oke. Kemudian bagaimana cara menanggapi kebutuhan individu? Nah, setiap siswa itu unik dan seorang guru efektif adalah orang yang dapat menanggapi kebutuhan individu. Maksudnya, kebutuhan pembelajaran setiap individu itu berbeda. Tipe belajar dan gaya belajar itu beda-beda, gitu. Sehingga kita harus tahu dan paham tentang gaya belajar siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Mengakui keberagaman gaya belajar membantu guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih beragam. Ini dapat mencakup variasi metode pengajaran, penggunaan materi sumber daya yang beragam, dan pemberian umpan balik yang disesuaikan. Oke. Lalu bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak ya? Ini untuk kelas yang online pastinya. Dalam era teknologi, guru juga perlu menjadi fasilitator penggunaan teknologi yang bijak. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa jika digunakan dengan cerdas. Nah, guru dapat menggabungkan teknologi dengan menyediakan sumber daya daring, platform pembelajaran interaktif, atau bahkan menyelenggarakan diskusi online. Penting bagi guru untuk memahami teknologi yang digunakan dan memastikan bahwa itu menambah nilai pada pengalaman pembelajaran. Oke. Nah, lalu bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang membangun? Nah, peran guru sebagai fasilitator keterlibatan siswa juga mencakup memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik itu memberikan saran, memberikan ide, memberikan tanggapan, ya. Nah, ini memotivasi siswa untuk terus berpartisipasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Umpan balik yang efektif tidak hanya memberitahu siapa atau siswa apa yang salah, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Ini bisa berupa umpan balik tertulis, ya, konferensi individu, atau evaluasi formatif yang terus-menerus. Nah, lalu bagaimana membangun hubungan positif dengan siswa? Nah, ini penting ya bagi seorang guru untuk membangun hubungan positif dengan siswa. Hubungan yang baik menciptakan rasa percaya dan kenyamanan. Elemen kunci dapat menciptakan keterlibatan siswa. Jadi guru dapat membangun hubungan positif dengan mendengarkan siswa. Ya, siswa itu kadang juga ingin didengarkan, ingin diperhatikan ya, memahami kebutuhan mereka dan menunjukkan minat pada perkembangan mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didukung dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di topik berikutnya.